Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Langsung saja kita akan minta pendapat dari epidemiolog Griffith University. Pak Diki, bagaimana caranya mengendalikan kasus agar tidak semakin melebar, jumlah tidak semakin meningkat saat kegiatan belajar tatap muka ini kemudian dijalankan? Jadi pertama, terima kasih. Saya jadi mendapat banyak masukan nih dari lapangan, dari Bapak Prof dan juga dari Ibu dari KPKI dan Pak dari DPR. Jadi ini semakin jelas buat saya bahwa dari kita ini kan mewacanakan masalah buka tutup sekolah ini sudah beberapa bulan lalu, dan ini sudah 9 bulan dan pergerakannya tidak signifikan, dalam artian sudah sangat jelas bahwa WHO kemudian juga sebetulnya kita juga sudah paham bahwa untuk pelonggaran termasuk pembukaan sekolah ini cukup, katakanlah kalau disimplifikasi itu disederhanakan satu saja, tes positivity rate itu harus 5% minimal. Ini yang menjadi standar dan menjadi rujukan. Karena apa? Itu menggambarkan laju transmisi atau penularan di masyarakat di wilayah tersebut. Karena apa? Karena anak ini juga bisa terinfeksi dan sudah terbukti, semakin kesini semakin terbukti bahwa anak ini bisa terinfeksi dan kita belum tahu, ya, karena COVID-19 ini penyakit baru, kita belum tahu dampak jangka panjang pada anak, pada orang dewasa yang baik yang bergejala atau tidak bergejala ini seperti apa. Sejarah pandemi sebelumnya menunjukkan ada yang namanya post pandemic sindrom itu ada, dalam arti penyakitnya ada yang bentuknya encephalitik, dan encephalitik itu gangguan saraf, ya, ada. Dan ini artinya ini bukan hal yang mudah dan bukan hal yang ringan, dan sekali lagi ini adalah satu konsekuensi yang harus sebagaimana saya rujuk juga hasil dari evaluasi intra-action review yang WHO beberapa waktu lalu, ya, dalam manajemen ini koordinasi lintas sektor ini penting sekali. Jadi tidak bisa kita mengendalikan pandemi ini hanya berdasarkan tidak melibatkan banyak sektor, termasuk juga soliter. Jadi sektor pendidikan punya peran besar, dan itulah saya juga melihat bahwa karena gelombang kita ini makin tinggi nih gelombang kita ini, dan kasus harian kita ini berdasarkan estimasi itu 10.000. Jadi yang 5.000-an ini masih setengah dari yang belum yang dideteksi, setengahnya lagi belum terdeteksi, dan itu bisa lebih besar lagi. Dan artinya lagi pelandaian kurva ini sangat penting, tidak hanya untuk buka sekolah tapi juga aktivitas lain. Tapi ternyata banyak daerah ini belum memahami ini. Jadi pergerakan untuk mengarah pada pembukaan sekolah dari beberapa bulan ini tidak terlihat signifikan dilakukan secara serius oleh daerah. Karena kalau mereka peduli pada yang tadi kan kita sudah sangat lihat jelas bahwa anak-anak ini begitu terdampak, ya, karena belajar di rumah. Nah, ini yang harus disadari bahwa mau tidak mau syarat untuk sekolah dibuka ini adalah tes positivity rate yang 5%. Karena bila kita paksakan, itu kita bisa lihat yang terjadi di Amerika Serikat ketika dipaksakan dalam kondisi hampir sama dengan Indonesia di atas 10% tes positivity rate, itu dalam 1 bulan angka kasus infeksi di anak itu 2 kali lipat naiknya, 2 kali lipat dari 200.000 400.000. Beda ketika di Australia mulai buka sekolah itu Mei setelah lockdown, dan itu tes positivity rate-nya itu 3%, di bawah 3%, sehingga relatif sekarang tidak ada kasus pada anak sampai saat ini, termasuk juga angka kematian. Jadi ini yang harus dilakukan. Baik, Pak Diki. Pak Huda, ini menyinggung mengenai pertanyaan yang sempat saya tanyakan tadi sebelum jeda. Untuk masalah anggaran ini, Pak, ini tentu juga jadi masalah bagi sekolah-sekolah. Siapa kemudian yang bisa menyediakan ini, walaupun ini juga merupakan kebijakan dari pemerintah daerah, karena setidaknya untuk swab saja, Pak, atau untuk tes PCR, ini guru-guru juga harus dites secara berkala. Demikian juga para murid-murid rasanya. Silakan, Pak Huda. Ya, terkait dengan ini saya membenarkan survei dari KPAI yang tadi disampaikan oleh Mbak Retno, bahwa kesiapan sekolah sebenarnya masih 50-50, 50%. Kesiapan sekolah untuk menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan seterusnya itu. Itu yang kami sampaikan juga kepada Mas Menteri Nadiem, bahwa terkait dengan ini perlu afirmasi anggaran di luar dana BOS.
Nah, ini sedang kami upayakan skema di luar dana BOS dan sifatnya bantuan kepada sekolah-sekolah untuk pengadaan protokol kesehatan. Tanpa itu, kami juga sepakat bahwa sekolah tatap muka tidak bisa dilaksanakan ketika sekolah tidak siap menyediakan protokol kesehatan. Nah, Baik. kita lihat, karena jujur harus diakui Mbak Putri, semua anggaran kita sudah cukup luar biasa kita dorong dalam rangka untuk social safety net di bidang pendidikan. Dan Baik. akan terus kita komunikasikan. Baik Pak Huda, nanti perbincangannya akan kita lanjutkan setelah jeda, termasuk nanti juga Prof dan juga Mbak Retno bisa memberikan gambaran bagaimana proses belajar mengajar tatap muka yang ideal di masa ini, di masa adaptasi kebiasaan baru, termasuk juga tadi nanti jam belajar juga berkurang, kemudian juga volume dalam satu kelas berkurang. Kami akan ajak Anda untuk membahasnya setelah jeda berikut ini. Kan perbincangan Mbak Retno, tadi Pak Diki sudah kasih sorotan, selain tadi syarat rate-nya di bawah 5%. Nah ini untuk bisa ideal dalam melakukan belajar mengajar secara tatap muka, ada harus antar sektor ini bekerja sama begitu. Kalau tadi dari pihak kementerian mengatakan ini kewenangannya haknya Pemda masing-masing bikin keputusan. Nah ini mengenai pengawasan seharusnya seperti apa Mbak Retno? Iya, saya sepakat ya soal kondisi itu ya. Dan Indonesia ini semangka memang. Luarnya hijau gitu, bisa satu daerah gitu dinyatakan zona hijau, tapi dalamnya belum tentu hijau kan. Semangka itu dalamnya kan merah ya, bisa jadi kuning juga gitu. Jadi tidak menggambarkan gitu. Jadi memang akhirnya pas kami datang ke berbagai sekolah, ke daerah, itu ada daerah yang TK-nya masuk, sementara SMA SMK-nya enggak, karena kan beda kewenangan. Pemerintah provinsi, yang satu pemerintah kota kabupaten. Nah ini yang menurut kami harus ada sinkronisasi, karena anak di sebuah kota, kan dia itu sekolahnya kewenangannya ada di provinsi, sementara yang SMP dan SD di kabupaten kota. Tapi kan itu anak wilayah itu yang zonanya bergantung daerah, yang izinnya bergantung daerah. Jadi ini kan pertama harus ada satu koordinasi ya, nggak usah jauh-jauh deh gini. SKB 4 Menteri ada Kementerian Kesehatan. Nah secara otomatis turun ke bawahnya mestinya antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan itu bersatu padu, bersinergi gitu, sama-sama menyiapkan sekolah. Yang terjadi jarang terjadi dari 48 sekolah yang kami datangi atau 21 daerah yang kami datangi ya, yang betul-betul sudah membuat MOU antara Dinas Pendidikan dan Kesehatan itu hanya 3 daerah. Nah lalu kalau misalnya nanti ini masuk gitu ya, bagaimana kemudian tadi yang saya berharap sebenarnya DPR gitu ya punya politik anggaran yang semuanya diarahkan nih di 2001 untuk penyiapan. Dan memang kan nanti akan blended Mbak. Jadi tetap saja karena harus separuh misalnya siswa kan mau tidak mau itu harus ada yang PJJ dan harus ada yang PTM. PTM itu pembelajaran tatap muka. Ya. Jadi tetap dua-duanya berjalan metode tetap ini berjalan. Jadi kalau ada yang di sekolah kan ada yang di rumah. Kalau kami gini ngitungnya bahwa kalau anak kelas 1 masuk, kelas 7 kelas 2 sama kelas 3 di rumah aja. Baik. Dan pembelajaran tatap muka adalah materi yang sulit, materi yang tidak bisa pakai daring. Baik. Nah, jangan ngasih tugas lagi kalau ada di sekolah. Jadi yang mudah berikan di secara daring. Prof Supadi, mungkin ini terakhir catatan dari PGRI untuk bisa kegiatan belajar mengajar tatap muka ini berlangsung secara ideal sesuai protokol kesehatan, tapi juga tadi ada 2 metode ini telah berjalan, tatap muka iya, tapi online juga tetap masih berjalan bersama. Iya baik, makasih. Jadi di era pembukaan tatap muka ini juga kan saya kira kurikulum kan masih menggunakan kurikulum yang direlaksasi. Namun demikian kurikulum relaksasi juga itu kalau diandalkan untuk tatap muka semua tidak mungkin terkejar, artinya tidak terlaksana. Maka saya kira benar juga yang sampaikan Bu Retno tadi, kita harus belajar mulai blended. Karena ke depan memang setelah pandemi ini juga selesai, saya yakin pembelajaran di sekolah itu harus blended. Karena tidak mungkin kita meninggalkan teknologi informasi era industri 4.0 tidak dimanfaatkan dunia pendidikan kan gitu, pasti itu juga. Nah sehingga itu ya hanya saja dalam proses pembelajaran untuk dibuka tatap muka ini saya kira pemerintah daerah juga harus bersama-sama dan barangkali juga dimonitor oleh dari pemerintah pusat. Karena persoalannya kan penyiapan anggaran yang cukup besar saya kira untuk menyiapkan protokol kesehatan setiap sekolah tadi. Dan tidak boleh dilepas begitu saja karena kita lihat kemampuan masing-masing sekolah itu beda-beda. Apalagi kalau hanya misalnya menganggarkan atau mengandalkan dari uang dana BOS. Dana BOS itu kan sangat bergantung pada jumlah siswa kan ke sana. Jadi nah sementara supaya betul-betul terlaksana protokol kesehatan tadi, sanitasi harus siapkan, toilet juga harus ada. Karena saya melihat beberapa sekolah tertentu,
sekolah-sekolah ke situ ada juga yang tidak punya toilet gitu kan gitu misalnya yang sanitasi. Nah ini kan butuh anggaran, belum juga nanti tambahan anggaran yang disampaikan tadi misalnya perlu ada anggaran rapid test dan sebagainya. Dan yang ketiga saya kira juga ini mumpung belum Januari, dalam 1 bulan ini barangkali ya dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagaimana Dinas Pendidikan itu membuat suatu pengawasan atau observasi ke sekolah, mana sekolah yang sudah siap dan mana yang belum. Jangan sampai dilepas begitu saja. Harus ada pemetaan Harus sebenarnya. ada pemetaan. Sekolah yang siap buka duluan, yang nggak siap meskipun zona hijau nggak boleh buka. Jadi gitu. Dan harus apa dipantau dasarnya bagaimana harus kesiapan itu betul-betul harus dipantau. memenuhi. Baik, Ya, baik. ya, betul, Ya, gitu, ya. mungkin terakhir Pak Diki bisa berikan juga catatan ini. Ya, setuju dengan sampaian Prof tadi dan Bu Retno ya. Tapi pertama ingat bahwa ini situasi adalah situasi pandemi, bukan situasi normal. Jadi pembelajaran yang normal memang tatap muka, tapi ini bukan situasi yang normal. Ini ada suatu situasi kritis. Dan satu lagi yang ingin saya pastikan tidak akan bisa Januari, tidak akan aman Januari. Karena apa? Desember ada pilkada, ada libur panjang, atau ada keramaian-keramaian lainnya. Ini artinya kalau pendekatan ini tidak lintas sektor, tidak komprehensif, tidak bersinergi, ya akan sangat berbahaya kalau Januari. Satu itu. Kemudian juga yang ingin saya tegaskan lagi bahwa memang ini akan harus memerlukan kesiapan kita dan dalam pengendalian ini untuk memastikan tidak hanya anak ini juga sehat, tapi juga terhadap masyarakat. Jadi ingat lagi satu lagi bahwa anak yang terinfeksi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa waktu ke depan. Dan pandemi, sejarah pandemi menunjukkan ada potensi yang harus kita waspadai. Ini saja yang saya ingatkan. Ya, Pak Huda mungkin singkat penutup Pak. Ya sekali lagi ini keputusan yang rumit, tapi sebagai sebuah langkah di saat berbagai narasi besar yang tadi menjadi persoalan kita, soal learning loss, soal anak-anak kita secara psikologis terganggu dan seterusnya itu. Yang kedua, sekali lagi kita masih ada waktu 1 bulan, kami akan terus konsolidasi dengan Kemendikbud bahwa sesuai dengan situasi objektif di lapangan, butuh afirmasi anggaran di luar dana BOS. Dan kami akan terus perjuangkan terkait dengan ini, Baik, Pak baik. Retno. Harapan kita bersama itu Pak, masalah anggaran Pak, betul-betul diperjuangkan. Pak Huda, terima kasih untuk waktunya. Pak Diki, terima kasih juga sudah bergabung dengan kami, menyediakan waktu selamat beraktivitas kembali. Mbak Retno, terima kasih. Prof. Supadi juga terima kasih untuk waktunya. Semuanya. Baik. Terima kasih Pak Diki, Pak Huda. Terima kasih Prof. Retno, Pak Huda. Baik, perbincangan ini juga sekaligus penutup. Apa kabar Indonesia malam akhir pekan kali ini? Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.